Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023. Perkenalkan, saya Margarita Latang SPD, guru mata pelajaran Bahasa Inggris di SMA Negeri Pido, Desa Lipang, Kecamatan Alor, Timur Laut, Kabupaten Alor, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023, program studi Bahasa Inggris di LPTK Universitas Mas Saraswati Denpasar, dengan nomor peserta 230-188-906-0125. Pada kesempatan kali ini, Senin 4 Maret 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 10 dengan mata pelajaran Giving Announcement. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan proses pembelajaran di kemudian hari. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Good morning, student. Good morning, ma'am. How are you today? How are you this morning? I'm fine. Thanks. It's nice to meet you all. It's nice berjumpa dengan anak-anak semua. Okay. Before we go to our lesson today, sebelum kita memulai belajar kita hari ini, it's better, jauh lebih bagus kalau kita berdoa mulai. Kita berdoa untuk mengawali kita punya aktivitas hari ini. Jadi kita berdoa dulu supaya kita dimampukan, kita diberi hikmat untuk bisa bertahan mengikuti pelajaran hari ini. Okay. So one of we can lead us in prayer. The captain of class. Salah satu kita berdoa. Teman-teman serta ibu guru, marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menjawab kami. Kini tiba saatnya kami anak-anak yang mau belajar. Engkau maha tuntun sertai dari awal hingga akhirnya dengan baik. Hanya doa dan permohonan kami di dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Thanks. Thank you. Before we start our lesson, kita punya belajar. You check your absent, check your order. So, kita pertemuan kedua ya. This is our second meeting. Jadi bukan pertemuan pertama, berarti kita panggil ke dalam program bersama saja. Abigail Sera Padamani. Abigail Sera Padamani. Agustina Rebecca. How many students not come today? Semuanya hadir? It's been how you are present for my class. Jadi berarti bahwa kalian semua yang hadir untuk mengikuti pelajaran. So, are you ready to study today? Sudah siap untuk kita belajar? Siap. Siap? Siap. Okay. Today, before we start on our material, sebelum kita memulai kita punya belajar, I wanna ask some questions. Ibu mau bertanya, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Siap kan? Siap? Okay. Because our class is English class, karena kita punya kelas ini kan bahasa Inggris kan? Berarti sesekali kita berbicara bahasa Inggris, kita punya kelas ini berbicara bahasa Inggris. Okay. Have you ever heard the announcement, what in writing or spoken? Mungkin kalian pernah dengar pengumuman baik secara lisan ataupun tertulis. Pernah? Have you heard di mana kalian mendengar atau melihat atau mendengar di mana sekolah, gereja, Desa. di desa dan secara pemerintah. Example, bisa kasih satu contoh seperti apa pengumuman di sekolah yang adik-adik pernah anak-anak pernah dengar atau pernah baca. Jadi mungkin kalau di sekolah berarti pengumuman tentang apa, atau di gereja berarti pengumuman tentang
Ya, Di sekolah penerimaan kolor. penerimaan pengumuman tentang penerimaan Lapor. lapor. Terus apa lagi? Tentang lomba-lomba antar sekolah. Tentang lomba competition. What else? Ya. Ini ada yang lain? Tentang apa? Ya, Informasi kerja bakti sekolah. informasi tentang kerja bakti. Okay, good. So itu semua, that's all about the general information. Jadi itu masih secara umum. Jadi pengumuman secara umum. Now we will learn about the information relating with the event of school. Relating with school event. Jadi dia berhubungan. Sekarang kita akan belajar tentang pengumuman yang berhubungan dengan kegiatan sekolah. Ya, itu materinya. We have to know the definition before we going to the others. The next, the definition of announcement. Jadi saya lihat definisinya. Announcement is, bisa baca? Okay. Announcement is a notification in spoken and written form containing information to others. Jadi pengumuman itu atau pemberitahuan itu sebuah notifikasi atau sebuah catatan secara lisan dan tertulis yang memuat informasi untuk orang lain. Jadi tidak mungkin kita buat pengumuman terus kita kirim lagi. Jadi kita buat pengumuman berarti ditujukan kepada orang lain. Kemudian itu definisinya. Kemudian there are kind of announcement. Jenis-jenis pengumumannya ada meeting announcement, graduation announcement dengan school announcement. Jadi meeting announcement itu bisa cancel meeting. Kemudian bisa juga komite meeting, komite and parents meeting. Bisa juga teacher and parents meeting, jadi pertemuan antara guru dengan siswa. Kemudian council meeting, students and council meeting itu tentang pertemuan OSIS dengan siswa. Itu untuk meeting announcement. And then the next, graduation announcement. Graduation announcement itu pengumuman kelulusan pemberitahuan tentang kelulusan. Jadi misalkan kakak kelas 3 ujian berarti ada pengumuman pengumuman tentang hasil ujian. Oke, yang berikut, the next, the third is social function of announcement. Yang ketiga adalah fungsi sosial dari pengumuman atau pemberitahuan. Di sini, the social function of announcement is to let everyone know about what has happened and what will happen in future. Jadi, fungsi sosialnya memberitahukan kepada orang lain, tentang apa yang akan terjadi, apa yang telah terjadi atau yang akan terjadi. So, it can give information to public or just to small number of people. Bisa saja, bisa juga informasinya secara umum. Jadi misalkan sekolah, kalau di sekolah berarti secara umum. Jadi disampaikan kepada staf. Kalau misalkan pengumuman tentang liburan sekolah berarti the holidays information or announcement itu berarti dia akan informasinya disampaikan untuk seluruh siswa dan juga staf. Sedangkan kalau small number of people tertuju pada sekelompok manusia, sekelompok orang, berarti itu yang misalkan kamu biasa terima, kalau misalkan terima dana PIP atau apa, ada sekelompok siswa yang dapatnya tidak semua toh, berarti informasinya nanti informasi ditujukan kepada siswa-siswi atas nama ini untuk mengambil dana, misalkan itu berarti itu ditujukan kepada sekelompok orang. Jadi
Itu untuk apa? Dia punya social functionnya. And then ada juga the generic structure of announcement. Generic structure of announcement. Jadi sini generic structure-nya atau sistematika pada suatu alur yang tersaji dalam sebuah teks. Kita buat pengumuman itu harus terstruktur. Jadi dia harus terstruktur, harus ikut sistematika penulisannya. Di situ dia sistematika penulisannya seperti ini. The title of announcement. The title ini harus ada. Title atau judul dari pengumuman itu harus ada. So the title of announcement will tell the audience or the reader what the announcement about. Jadi judul ini akan membicarakan, akan memberitahukan pada para pendengar atau yang membaca tentang apa yang disampaikan dalam pengumuman. Jadi pengumuman itu tentang apa? The next, date and time. Jadi date apa? Hari. Oke, date tanggal. And time apa? Waktu atau jam. Jadi kalau kita buat pengumuman harus muat memang hari apa, kemudian tanggal berapa, jam berapa, itu harus jelas. The date and time will inform when the event for instance take place. The date atau hari, tanggal dan waktu ini akan memberitahukan kepada apa? Para pembaca atau pendengar kapan kegiatan akan dilaksanakan. Kemudian yang berikut, the next, place. Place itu apa? Tempat di mana kegiatan berlangsung. The statement of place of event will tell the reader where the event take place. Jadi place itu akan memberitahu, place atau tempat itu akan memberitahukan kepada pembaca atau pendengar tentang tempat di mana kegiatan akan berlangsung. And the next, the last, contact person. Contact person sini termasuk name and number. Usually say so that the audience or the reader who are interested in the event will be sure to know or join the event. Jadi contact person ini sangat penting karena ada informasi-informasi yang tidak jelas, berarti kita harus ya telepon, jadi berhubung dengan informasi yang atau pengumuman yang dikeluarkan. Misalkan kita tidak tahu tempatnya di mana, kita harus bingung tempatnya di mana, atau tanggal berapa, jam berapa. Kalau informasinya belum kita dapat secara jelas, berarti harus telepon para orang yang telah memberikan informasi. Jelas, address. The subject to whom the announcement. Jadi address atau alamat ini, alamat ini adalah subjek atau siapa yang ditujukan. Jadi subjek itu termasuk pengumuman itu ditujukan kepada siapa. Itu untuk generic structure-nya. Dan generic structure-nya ada 3 Dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 poin And bagian kelima, part 5, language feature. Ada language feature atau apa? Ciri-ciri unsur kebahasaan yang digunakan. Jadi di sini biasanya dalam penulisan teks pengumuman bisa saja berbentuk lampau dan juga bisa berbentuk simple present tense. Jadi kalau bentuk lampau berarti yang sudah terjadi. Kalau simple present tense sementara terjadi. Kemudian simple future tense berarti yang akan terjadi. Jadi di sini digunakan will atau going. Yang berikut pentingnya kita mempelajari apa? Announcement. So, you have to say that announcement is important to learn because kita harus mengaku bahwa pengumuman itu penting untuk dipelajari karena they allow you to communicate with others about important topics, event, or information. Jadi
Di dalam pertemuan itu kita bisa menemukan topik penting untuk berbicara dengan tentang event atau tentang peristiwa atau kegiatan. Informasi tentang peristiwa atau kegiatan. Oke. Ada juga setelah kita mengikuti materinya, ada juga sampel contoh dari pengumuman. Di sini ada beberapa contoh. Yang pertama ini, teks pertamanya ini, attention to all students, join the class meeting from Monday 5 December to 21 December 2008. Start at 8 o'clock. Dari sini pengumuman ini ditujukan kepada seluruh siswa untuk bergabung dalam kelas meeting. Teman-teman kelas. Dari sini start jam dari sini mandi tanggal 15 Desember 2021 jam 8. Pengirimnya atau pembuat pengumuman adalah kepala sekolah atas nama Natali. Kemudian berikutnya ada juga pengumuman tentang apa? Attention please, student of grade 12 are welcome to the morning seminar on how to prepare for the final examination. Jadi ini tentang persiapan ujian nasional, ujian terakhir. Jadi ditujukan kepada seluruh siswa untuk menghadiri seminar tentang persiapan ujian. Jadi date-nya, strukturnya ada nih. Jadi strukturnya date harus ada Saturday July 27, 2018. Time-nya 7:30. Film or place. Jadi seperti kejadian school main off. Jadi di balai sekolah atau kantor sekolah. Jadi kalau mau ada hal-hal yang tidak penting, yang tidak jelas dari informasi ini yang belum diketahui, berarti harus kontak nomor yang ada ini. Ya. Oke. Di sini ada juga announcement yang berikut. Ini juga tentang kegiatan sekolah about still relating with school event. Yang berikut ada juga announcement about the celebrating anniversary school celebrating. Di sini bang, our school will celebrate 17th anniversary on date 17 February 2018. Place-nya sport hall. Time 8 o'clock AM. Sini AM berarti pagi ya. Until 11:00 AM. 11 o'clock AM. Dari jam 11 tepat, dari jam 8 sampai jam 11. That's about non-music. Now, today, the goal of our lesson, our material, ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik diharapkan mampu menganalisis fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks khusus dalam bentuk pemberitahuan atau announcement. Next, melalui kegiatan diskusi kelompok atau individu, peserta didik diharapkan mampu menulis sebuah teks pemberitahuan atau announcement singkat dan sederhana dengan memperhatikan fungsi sosial struktur teks dan unsur kebahasaan sesuai konteks penggunaan. Jadi di sini kita sudah verifikasikan dulu. Untuk teks pertama
tadi contoh announcement di sini. Teks pertama tadi, attention please, student of sorry. Teks pertama tadi, all student must join the class meeting from Monday. Di sini kita tentukan yang di sini kita punya tugas kan di dalam tujuan pembelajaran. Tugas kita menganalisis fungsi sosial, struktur teks dan juga unsur kebahasaan. Berarti untuk contoh, for example, teks 1, untuk teks pertama itu akan ibu jelaskan sebagai contoh. Di sini teks 1-nya kita sudah bisa lihat dalam teks itu. Dari situ fungsi sosial. Fungsi sosialnya to give information to all students to join in class meeting. Itu fungsi sosial. Give information to all students to join in class meeting. And then the next title-nya atau judul itu class meeting. Next day atau day? Day. Monday. Day. Dari situ 15 December to 21 December 2008. 15 December to 2008. And time. Time 8 o'clock until 11